Ini adalah hari ketiga kita di Aceh Tengah bener meriah. Dan di pagi yang cerah ini kita akan memulai lagi petualangan kita untuk menyalurkan bantuan dari hasil donasi yang sudah teman-teman kirimkan ke kita. Mangan. Minyak sini. Minyak kan 2 goni juga telur. Ada beberapa titik yang akan kita bagikan hari ini dan kami memfokuskan ke daerah-daerah pelosok dan daerah yang jumlah pengungsinya cukup banyak akibat kerusakan rumah yang disebabkan oleh banjir bandang. Dengan pemandangan yang cukup bagus tapi tidak dengan perasaan penduduknya. Kami datang tepat dengan masa panen cabai. Tapi sayangnya dalam kondisi seperti ini hasil kebun tidak ada harganya. Tiba-tiba di tengah perjalanan kita mendapatkan sedikit kendala sebab jalan yang mau kami lewatin agak kurang meyakinkan. Dan kebetulan ada warga yang lewat, kami pun memastikan apakah jalan ini bisa dilalui mobil. Setelah mendapatkan jawaban yang pasti, kami pun langsung tancap gas walaupun dengan Kenapa, Bang? Ini ya gini lah guys, kalau titik yang ada di pelosok, makanya mungkin orang banyak nggak mau masuk karena jalannya susah. kadang tuh melihat pemandangan sebagus ini kita tuh lupa kalau kita lagi menuju ke daerah bencana. Sebab sebelah kiri pemandangan yang cukup bagus, sedangkan di sebelah kanan bawah terlihat dengan jelas salah satu kampung yang sudah hancur dan rata dengan tanah. Ini adalah kampung Burlah yang berada di Kabupaten Aceh Tengah. Desa yang dulunya aman, tentram, dan nyaman sekarang sudah menjadi tumpukan puing-puing kayu. Ada sekitar 4 kampung di daerah ini. Yang pertama Desa Burlah, Bugari, Bintang Pepara, dan Kekuyang. Dan semua desa ini mempunyai akses yang sama. Jadi jembatan yang hancur ini adalah akses satu-satunya bagi warga dari 4 kampung ini untuk keluar dari desanya. Itu sebabnya pas pertama kali kami masuk ke kampung ini langsung disuguhkan dengan pemandangan yang cukup memprihatinkan. Seluruh masyarakat di sini udah hampir 1 bulan ini hanya menggunakan tali seling dengan penuh resiko. Inilah yang digunakan untuk menyeberang ke kampung sebelah agar bisa mencari stok logistik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Beberapa masyarakat bahkan harus menyeberangi kendaraannya terlebih dahulu karena ketika mereka berhasil menyeberangi sungai ini pun mereka tetap harus menempuh jalan yang cukup jauh agar sampai ke daerah yang banyak menjual perlengkapan logistik. Inilah kegiatan yang bakal kalian lihat setiap harinya di sini. Bahkan kami pun berpikir 2 kali untuk menaiki tali seling ini, karena sebagian tali hanya menggunakan sisa dari kabel listrik yang kekuatannya sangat jauh dari tali seling aslinya. Apa yang ada dalam pikiran kalian teman-teman? Jika seandainya wanita parubaya yang menggantung di tali ini itu adalah orang tua kalian. Harapan masyarakat setempat pun dengan adanya video ini bisa membuat percepatan pembuatan jembatan sementara di kampung ini agar mereka bisa lebih mudah, aman, dan nyaman untuk bisa keluar dari kampung mereka. Dan itu semua hanya bisa dilakukan oleh pemerintah. Jadi ini desa Burlah tadi kita udah turun ke bawah.
Jembatan sekitar 30 meter itu memang hancur guys. Sungai dasar itu ini bang ya. Ini sungai dasar yang dulu dasarnya sungai. Jembatannya tuh arahnya kemari ya. Iya. Sekarang jadi ini aliran sungainya. Sama dari atas itu ada air juga ya bang. Iya, yang air yang dari atas. Air yang dari atas tuh yang nyapu desa. Itu desa. Ini itu air itu bang. Bukan Ah, tuh. kaki, Bang, ya. Jadi air itu nyapu semua desa yang atas ini. Makanya desanya jadi kayak gitu guys, jadi hilang. Tapi warga di sini tadi udah ngungsi semua di atas, di desa apa bang? Di desa Kalaketol, Di Kalaketol, Dusun Berawang. Dusun Berawang. Karena memang di sini rumah udah nggak ada lagi, sama sekali nggak ada ya bang? Sama sekali nggak ada. Udah hilang semuanya, jadi warganya semuanya memang ngungsinya di atas. Kita tadi drop bantuannya, yang dari donasi teman-teman semuanya kita taruh di atas teman-teman ya. Jadi warga tuh sekarang tinggalnya di SD. Sejauh ini kalau tenda gitu ada bantuan nggak bang? Tenda alhamdulillah kami susul kemarin ada 3 biji bang, baru sampai kemarin. Baru kemarin ini, Kemarin kami susul, Bang. Kami susul. abang yang kesana harus. Iya. Itu pun nggak karena abang yang kesana, kalau Iya. nggak nyampe. Kalau nggak nyampe. Itulah pak, kurang lebih harus warga yang udah jadi korban harus kesana, nyusul langsung barang baru diantar kemari. Kalau nggak ada, sampai tidur di SD. Kalau nggak ada SD juga warganya nggak tahu tidur di mana. Berdiam diri di rumah meratapi nasib hanya membuat situasi mereka semakin memburuk. Itu alasannya kenapa masyarakat di sini tetap semangat untuk menyambung hidup mereka. Bahkan hasil panen yang harganya sangat jauh di bawah rata-rata pun mereka paksa agar bisa keluar untuk menjual hasil panen dari kebun mereka. Semua kegiatan ini dilakukan oleh masyarakat yang notabene tidak ahli dalam pengoperasian tali seling. Itu sebabnya tidak ada satu orang pun yang bisa menjamin keamanan dari tali-tali yang melintang puluhan meter di atas sungai ini. Bahkan di salah satu daerah, penyeberangan yang sama persis dengan ini hampir memakan korban jiwa. Skala zarratin zarrajah. Nenek dibuatin sekali teriakan. Kalau sudah ziarah Nabi Ayub ke Nabi Ayub. Tapi apa boleh buat, tidak ada yang bisa mereka harapkan selain bergerak sendiri untuk kelangsungan hidup. Berhubung hari sudah semakin sore dan masih ada beberapa lokasi yang harus kami datangi, maka kami dan tim langsung kompromi untuk menurunkan logistik ke kampung ini, agar nantinya pihak kepala desa bisa langsung membagikannya kepada masyarakat. Op, dalam nih kak. Op. Burlah itu nih kan yang rusak nih. Iya, Bang. Ya, yang rusak tuh. Kesini masyarakatnya. Masyarakatnya di sini, yang rusak ini di sini sebagian, karena sebagian ada rumah saudaranya di sana. Ke sana. Masih dekat saudara sama saudaranya di sana. Korban cuma dampak aja. Untuk seling. Nah, bahkan nggak seling dari sini ada juga. Kenapa kami buat seling di situ bang kan? Orang kan ada lewat, sebagian ngasih sumbangan, tak kadang 20.000, 5.000. Ini keren kan? Aku ke desa bola. Jatuh. Satu kampung. Satu kampung. Satu kampung. Kami kita setengah orang satu kampung. Kami pun langsung melanjutkan perjalanan ke arah Kampung Serempah, kampung yang semua masyarakatnya sudah keluar untuk mengungsi. Setelah sampai di tempat, kami pun kaget karena warga mengungsi di dalam bangunan yang dulunya digunakan sebagai pasar. Kami langsung menjumpai kepala desa Serempah untuk mencari informasi lebih dalam tentang kampung mereka. Dan Pak Kadesnya menjawab sejauh ini ada sekitar 128 kakak yang mengungsi di sini dan ada sekitar 400 jiwa lebih dalam satu bangunan ini. Mereka bilang warga sekarang tidak diperbolehkan balik ke kampung mereka karena kondisi kampungnya sekarang dalam kondisi yang rawan longsor, sebab rata-rata rumah warga berada dekat aliran sungai. Dan fakta yang harus kalian ketahui adalah ini bukan kali pertamanya kampung mereka terkena bencana alam. Mari kita flashback ke 12 tahun ke belakang.
Selamat siang pemirsa, jumlah korban meninggal akibat gempa Aceh kembali bertambah. Ya, korban gempa bumi di Kampung Serempak, Kecamatan Ketol, Aceh Tengah meratapi anggota keluarga mereka yang masih hilang di bawah Tewas timbunan akibat tanah gempa longsor. Aceh terus bertambah. Tepatnya pada tanggal 2 Juli 2013, gempa dahsyat sudah dahulu menghancurkan Kecamatan Ketol ini. Ada sekitar 35 korban jiwa, 275 orang luka-luka, dan sekitar ribuan jiwa mengungsi pada saat itu. Dan Kampung Serempah ini menjadi titik lokasi paling parah akibat gempa bumi di tahun 2013. Rumah hancur dan hampir setengah tanah dari kampung mereka hilang. Dahsyatnya gempa juga membuat hampir seluruh pemukiman tidak bisa dihuni kembali karena hancur dan rata dengan tanah. Jadi kalian bisa bayangkan perasaan masyarakat desa Serempah saat ini. Ibarat ini adalah pukulan kedua bagi mereka untuk menata kehidupan kembali dari nol. Mungkin ada beberapa masyarakat juga yang masih nekat untuk balik ke kampung mereka demi bisa menyelamatkan sisa-sisa harta mereka di kampung. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semuanya yang telah berdonasi. Setidaknya kalian sudah bisa membuat senyuman kecil di hati mereka semuanya. Pak Gecik, ini bantuan dari kami cuma menyampaikan Pak Gecik. Dasar bantuan ini dari kawan-kawan kita di luar Aceh. Kami buka donasi, mereka ngasih bantuan berupa uang, kami belanjakan berupa logistik. Jadi kita bagi-bagi ke daerah Bener Meriah dan Aceh Tengah. Alhamdulillah. Juga kami pemerintahan kampung, juga ketua desa Kampung Serempah mengucapkan terima kasih atas yaitu pengeluaran logistik kami yang pengungsian yaitu di Kecamatan Ketol khusus Kampung Serempah. Juga kami mengucapkan ribuan terima kasih dan berizin. Sama-sama Pak Gecik. Sehat-sehat Pak Gecik. Alhamdulillah. Kebakaran. Kebakaran? Kok bisa kebakaran? Merah nih rambutnya nih. Andri Surhen. Surhen. Cas lu, cas. Kelas berapa sekolah? Cas. Cas. Kelas berapa sekolah? Cas dulu. Gampang. Kok cogah kok? Cas. Coba di bang apa nih? Ini kamera nih. Coba aku. Hmm. Boh? Jangan bandel, Boh. Berapa harganya itu bang? Enggak. Nanti kamu gua. Ini bang. Kok sini dah? Ah tahu bang, aku nggak bisa pulang nih bang. Nanti enggak. Apa kok kasih gini ya? Ke anu ke. Perjalanan kami pun berlanjut. Kali ini tujuan kami adalah Kampung Mendali, kampung yang berada di bawah bukit dan di pinggir danau. Kondisinya juga nggak jauh berbeda, masyarakat di sini sudah pada mengungsi di masjid. Karena rumah mereka sudah tertimbun longsor akibat curah hujan yang ekstrim di bulan kemarin. Karena yang kami datangin ini baru beberapa dari lokasi seluruh desa-desa yang menjadi korban bencana alam ini. Tapi kenapa bencana dengan dampak sebesar ini belum masuk ke dalam status bencana nasional? Entah apa yang bisa membuat semua ini terjadi sehingga banyak pemerintah daerah sekarang ini kewalahan untuk menanggulangi bencana alam ini sebab terlalu banyaknya desa-desa yang terdampak di satu kabupaten. Itu yang dalam karung itu apa minyak? Minyak itu turun. Dan seperti yang kita tahu, ada sekitar 3 provinsi yang terdampak dari bencana banjir dan longsor ini. Selanjutnya kami akan kembali lagi ke kabupaten ini dan akan masuk ke daerah yang sangat jauh dari kota, yaitu daerah Jamat. Menurut laporan ada sekitar 4 kampung yang masih terisolasi parah, tidak ada persediaan air bersih, logistik terbatas dan akses yang sangat tidak memadai. Kami akan terus memberikan update kepada teman-teman semuanya. Meskipun kami kewalahan dalam kegiatan ini, tapi kami akan terus berusaha agar donasi yang sudah teman-teman titipkan ke kami bisa tersalurkan langsung kepada masyarakat-masyarakat yang terdampak. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah berdonasi. Kami hanya minta doa agar kegiatan kami dilancarkan hingga kegiatan ini selesai sampai akhir.